Jangan Pak, nanti saya ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat semuanya kawan Prima. Kembali lagi di Instagram Live Bea Cukai Priuk episode ke-23. Tentang apa? Tentang serba-serbi Free Trade Agreement. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang sudah mumpuni karena sehari-harinya meneliti FTA di kantor Bea Cukai Tanjung Priuk. Minggu yang lalu episode 22 tuh kita sempat top score ya, maksudnya memecahkan rekor peserta live terbanyak. Mudah-mudahan kali ini bisa tembus juga sekitar hampir 150 orang. Dan kita juga membagikan banyak hadiah jadinya ya. Biasanya 2, minggu yang lalu kita bagi-bagi 4. Makanya kali ini kalau yang nonton banyak, partisipasinya aktif, kita bagi-bagi hadiahnya juga banyak ya. Hadiahnya seperti biasa, giveaway kali ini adalah lanyard atau kalung name tag ya. Kalung name tag untuk peserta teraktif dan penanya terbaik. Langsung saja karena waktu kita tidak banyak, semoga kawan Prima di luar sana masih semangat mengikuti episode kali ini. Kita undang narasumber kali ini pejabat fungsional pemeriksa dokumen di Bea Cukai Priuk. Selamat siang Bapak Agus Marjuki. Selamat siang Mas Pepana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah berkenan nih, meskipun dokumennya numpuk sepertinya, tapi masih menyempatkan jadi narasumber. Mohon izin Bapak Agus Marjuki, mungkin sebelum kita tanya-tanya nih nanti seputar FTA, mungkin bisa perkenalan dulu Pak dengan Bapak siapa, kemudian di Bea Cukai Priuk sudah berapa lama atau baru berapa lama penugasannya Pak, dan nama panggilannya pastinya. Siap. Mohon izin, nama saya Agus Marjuki. Kebetulan saya di Priuk dari tahun 2018 dengan posisi sebagai pemeriksa dokumen impor. Terus yang selama ini kami lakukan adalah melakukan pemeriksaan dokumen impor yang diajukan oleh importir dari awal mengajukan sampai dengan terbitnya SPPB. Itu Mas Permana. Sampai terbit SPPB ya Pak ya? Tuh, itu dipisah-pisah nggak sih Pak? Kalau PFPD itu ada PFPD merah atau PFPD hijau atau semua general Pak? Kebetulan saat ini PFPD itu digabung jadi satu, jadi tidak ada pemisahan antara PFPD merah maupun PFPD hijau. Jadi semua PFPD dapat istilahnya dia dapat dokumen baik itu merah maupun hijau itu dibagi rata Mas. Jadi berapa jumlah dokumen masuk, terus berapa PFPD-nya insya Allah dibagi rata. Ya dari seperti itu. Yang beda hanya jumlah kuantitas saja tiap harinya. Kalau pengguna jasa mengajukan banyak, ya kita lebih banyak.
Kalau pengguna jasa mendapat apa itu pengajuannya sedikit, ya itu alhamdulillah kita agak apa itu agak inilah slow lah. Tapi selama ini kita tidak pernah slow, Mas. Jadi, Tidak pernah slow, Pak. Ini kalau saya boleh tahu nih, mungkin kawan Prima di luar sana juga masih nerka-nerka nih, sebenarnya beban pekerjaan PPD itu segimana sih? Itu sehari berapa dokumen, Pak, kira-kira? Itu tahun ini itu dengan jumlah PPD sekitar 80 pemeriksa, itu untuk tahun ini rata-rata kami itu per orang bisa mendapatkan dokumen antara 30 sampai 50. Bahkan untuk bulan-bulan per hari, Pak. Per hari. Jadi apalagi untuk bulan-bulan ini, bulan tahun ini, benar-benar dokumen itu sangat-sangat banyak. Dan saya sendiri kebetulan kan kita kan hybrid ya, kombin ya, antara BFH, WFO, BFH, BFO. Jadi kadang Sabtu Minggu itu kita laksanakan untuk melakukan pemeriksaan dokumen. Sampai luar biasa. Anak istri komplain, di rumah juga kerja gitu loh. Jadi memang mudah-mudahan dapat lemburan ya, Pak ya. Kalau itu kan pada dasarnya kan kalau kami kan istilahnya fungsional ya, Mas ya. Jadi setiap dokumen berapapun mau nggak mau itu harus diselesaikan. Terus apalagi kan posisi saat ini kan ada kombin antara WH, WFO. Jadi istilahnya lemburan, ya kita lembur, kita hanya surat tugas, tapi yang penting bagi kami adalah kerjaan selesai dengan baik, itu aja lah. Luar biasa dedikasinya Pak Agus Marjuki dan rekan-rekan. Mohon izin, saya memanggil dengan Bapak Agus atau bagaimana, Pak? Ikut saja saya. Siap. Saya takut salah, Pak. Saya terlalu tua kalau diboleh Bapak Agus. Saya takut salah dan takut kualat, Pak. Ikut aja, Mas. Ya, Pak Agus. Ya, Mas. Siap. Sesuai tema, kita akan membahas serba-serbi FTA. Tapi mungkin kan kawan Prima atau pengguna jasa di Priuk tuh ada yang memang sehari-harinya sudah familiar dengan istilah itu, ada juga mungkin yang pengguna jasa baru atau mungkin dia non-importir, non-eksportir, sehingga belum tahu persis FTA itu barangnya seperti apa sih, produknya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak untuk kacamata awam gitu, yang mudah dipahami FTA itu sebetulnya bentuknya seperti apa Pak? Itu pembahasan yang sangat berat Mas. Berat loh Mas. Tapi saya akan coba sedikit menyampaikan terkait dengan FTA. Apa itu FTA ini? Sharing aja. Jadi FTA ini adalah, kalau kepanjangannya Free Trade Agreement, atau yang biasa kita sebut itu perjanjian perdagangan bebas. Ini merupakan perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan 2 atau lebih pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yang mengatur pengenaan reciprocal tarif preferensi di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Jadi di sini ada reciprocal tarif yang diperjanjikan. Nah, dari reciprocal tarif itu sebenarnya ada 4 tipe, Mas. Jadi ada 4 tipe. Saat ini ada 4 tipe reciprocal trade agreement. Yang pertama itu ada yang namanya PTA. PTA itu Preferential Trade Agreement. Ini merupakan bentuk integrasi perdagangan yang paling rendah, di mana negara anggota memberikan akses preferensial melalui penurunan tarif biaya masuk hanya terhadap produk-produk tertentu. Jadi hanya produk tertentu saja. Spesifik ya Pak ya produknya. Yang diberikan penurunan tarif. Kemudian ada yang kedua, itu Free Trade Agreement. Ini tingkatan yang kedua, ini lebih tinggi dari PTA tadi. Ini merupakan tahap kedua dari integrasi, di mana negara anggota tidak hanya setuju untuk memberikan akses preferensi berupa eliminasi atau penurunan tarif, namun juga bermaksud untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan, serta melingkupi perdagangan, jasa, investasi, dan lainnya. Ini
Free Trade Agreement. Jadi dia ada di atas PTA tadi. Kemudian yang selanjutnya itu yang di atasnya lagi, yang lebih luas lagi, itu ada CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CECA Comprehensive Economic Cooperation Agreement. Ini perjanjian perdagangan yang memiliki cakupan lebih luas dari PTA dan FTA tadi. Nah, yang terakhir itu yang keempat itu yang lebih bebas lagi, itu ada Custom Union. Jadi ini tidak hanya menghilangkan hambatan perdagangan antar negara, namun negara anggota tidak diberi kebebasan untuk membuat kesepakatan perdagangan mereka sendiri. Jadi tidak ada perdagangan itu tidak ada hambatan sama sekali. Jadi biaya masuknya tidak seperti sekarang gitu. Jadi biaya masuknya memang bebas, segala macam bebas. Nah, saat ini di Indonesia sendiri, di negara kita itu yang saat ini berlaku ada 15 perjanjian. 15 regional dan bilateral ya Pak? Betul, baik itu regional, bilateral maupun multilateral. Nah, sebentar lagi mungkin Oktober ini akan tambah satu ketika satu lagi akan disahkan. Kemarin saya dapat informasi bahwa sudah diratifikasi oleh DPR dan kemungkinan Oktober ini akan mulai berlaku, yaitu RCEP. Itu lebih lagi. Terus dari 15 tersebut diantaranya adalah yang ASEAN itu ada 3, kemudian ada ASEAN itu ASEAN China, kemudian ada ASEAN Korea AKFTA, kemudian ada ASEAN India, kemudian ada ASEAN Australia New Zealand, kemudian ada ASEAN Jepang Comprehensive Economic Partnership, kemudian ASEAN Hong Kong, Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement atau IJPA. Ini hanya Indonesia dengan Jepang. Kalau tadi ASEAN Jepang yang pertama, ini Indonesia. Jadi ada Indonesia Jepang, ada ASEAN Jepang. Kemudian ada lagi Indonesia Pakistan, kemudian Indonesia Palestina, Indonesia Chili, Indonesia Australia, Indonesia Eropa, kemudian ada 8 PTA, kemudian ada yang terakhir kemarin berlaku itu Indonesia Mozambik, kemudian mungkin akan disusul sebentar lagi RCEP. Itu Mas yang saat ini berlaku di Indonesia. Dan masing-masing banyak ya Pak ya kerjasama. Iya, betul. Jadi dulu sebelum tahun 2020 itu semua perjanjian FTA itu diakomodir pada satu PMK, yaitu 2009. Nah, mulai tahun 2020 mulai dipecah-pecah itu. Jadi masing-masing memiliki aturan sendiri-sendiri, meskipun tidak terlalu berbeda jauh, tapi masing-masing punya khas sendiri-sendiri. Jadi mau nggak atau kita itu harus membaca satu-satu. Kita satu aturan kita bisa melihat semua FTA, tapi ketika satu aturan satu FTA, Mas. Seperti itu, Mas. Spesifik ya. Kalau dari Bea Cukai Priuk sendiri yang biasa atau yang sering Bapak tangani itu kerjasama yang apa konsepnya Pak? AKFTA kah atau ACFTA atau yang lain? Kebetulan saat ini importasi yang disampaikan itu kebanyakan itu yang mendominasi adalah ASEAN China, kemudian disusul ASEAN A3, ASEAN sendiri, kemudian ada ASEAN Jepang, kemudian ada ASEAN Australia, dan menyusul yang selebihnya. Jadi yang kebanyakan sekarang itu karena kan importasi itu didominasi oleh dari China dan dari ASEAN sendiri, Mas. Nah, itu yang mungkin agak familiar dengan hal tersebut gitu, karena kan hampir tiap hari kami itu pasti menemukan atau menemui adanya ASEAN China, ASEAN A3 sendiri itu. Dan ya itu yang kami lakukan setiap hari gitu loh. Itu Mas Permana. Gimana Mas? Siap.
Terima kasih penjelasannya Pak. Mudah-mudahan tercerahkan kawan Prima yang mungkin baru bergabung atau mungkin kurang familiar dengan istilah-istilah tadi. Ini saya mau tanya sedikit Pak. Sebetulnya tarif preferensi ini kan berlaku dua arah berarti ya Pak ya? Betul. Baik impor maupun ekspor, misalnya eksportir mengirim barang ke penerima yang di negara ASEAN, berarti juga berhak menggunakan form tersebut ya Pak? Dengan tarif yang sama? Betul. Nah, iya. Ada tambahan Pak? Belum. Jadi memang FTA ini pada dasarnya kan disetujui oleh negara-negara anggota. Jadi baik dari negara anggota itu yang ke Indonesia atau dari yang dari Indonesia keluar untuk dijual ke mereka, ke negara anggota, itu dapat dikenakan tarif preferensi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu. Tapi harus memenuhi beberapa syarat, Mas. Seperti itu. Nah, itu dia syaratnya akhirnya dibahas. Ini tadi karena tarif khusus ya Pak ya? Betul. Tarif khusus kan, dia tidak sesuai tarif yang berlaku umum. Pasti ada syaratnya dong. Betul. Tapi sebelum ke situ, ini FTA itu sendiri pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan preferensi dan non preferensi, Mas. Jadi tidak hanya untuk tarif itu saja gitu. Jadi FTA untuk kepentingan preferensi itu digunakan untuk penurunan tarif. Nah untuk FTA yang non preferensi itu biasanya itu digunakan untuk sebagai contoh itu dumping, terus safeguard dan lain-lainnya. Jadi kan kadang kita menemukan barang dari negara A itu dikenakan dumping. Nah, untuk membuktikan barang itu dari negara A, maka kita yang digunakan adalah FTA yang non preferensi, Mas. Itu meskipun yang preferensi sendiri itu juga bisa digunakan, tapi ketika itu preferensinya tidak digunakan, maka yang non preferensi itu yang dapat membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari negara yang bersangkutan, itu Mas. Terus tadi ditanya itu Mas Permana nanya itu apa syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Tapi sebelumnya saya tanya dulu boleh nggak? Oh siap. Ini dibalik tanya nih saya nih. Mas Permana tahu nggak sih tarif preferensi itu apa? Kalau yang dari kacamata saya Pak, tarif preferensi itu tarif yang diberikan khusus, yang tidak berlaku umum. Betul. Jadi betul ada sekali. MFN, Most Favored Nation, dan tarif preferensi gitu. Ya, nanti hadiah harus sendiri ya. Terima kasih Pak. Jadi memang benar Mas Permana. Jadi tarif preferensi tersebut merupakan tarif yang berbeda dengan tarif yang berlaku umum. Jadi tarif preferensi ini berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalau di kita sendiri itu setelah perjanjian atau pembicaraan kesepakatan perdagangan itu disetujui, maka dari pihak di kita itu akan diterjemahkan dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan. Jadi di situ peraturan Menteri Keuangan itu yang kita jadikan dasar untuk kita melihat apakah yang disampaikan dari sana itu sudah benar atau enggak. Jadi sebagai acuan kerja kita, Mas. Jadi sebagai acuan kerja kita untuk melihat apakah SK yang disampaikan itu sudah benar atau belum. Nah, terkait dengan tersebut, pemberlakuan tersebut, untuk dapat diberikan tarif preferensi, maka ketentuan barang yang diimpor harus memenuhi ketentuan asal barang, atau lebih keren disebut sebagai rule of origin. Nah, rule of origin. Ya, nah ketentuan rule of origin ini adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan perjanjian atau ketentuan asal barang preferensi itu sendiri gitu loh. Jadi dalam ketentuan asal ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau secara garis besar itu ada 3.
Yang pertama itu adalah kriteria asal barang atau origin kriteria. Yang kedua adalah betul. Yang kedua itu kriteria pengiriman atau consignment kriteria. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan prosedural atau procedural provision. Itu yang biasa dilakukan oleh peneliti dokumen untuk menentukan ini ini diterima enggak ya, SKA-nya atau enggak. Nah, kalau memenuhi 3 hal tersebut, maka mau nggak mau harus diterima. Tapi ketika salah satu, jadi ini tiga kriteria ini kumulatif, Mas. Jadi harus terpenuhi semua ya, Pak? Harus terpenuhi semua. Satu saja tidak terpenuhi, maka SKA-nya tidak bisa diterima. Atau istilahnya kalau kita sebut itu ada rejection. Jadi kita berikan tarif yang berlaku umum. Itu, Mas Permana. Nah, tadi ini sudah dijelaskan ya, ada 3 kriteria. Mungkin kalau dikupas semuanya kita butuh 3 SKS ya, Pak. Waktunya singkat. Mungkin yang paling harus diperhatikan oleh pengguna jasa dalam masing-masing 3 kriteria itu apa, Pak? Ataukah bahasa gampangnya yang paling sering salah deh, yang paling sering ditolak karena apa gitu untuk masing-masing 3 kriteria, Pak, supaya jadi perhatian. Siap. Jadi saya akan mencoba untuk sedikit aja menguraikan sedikit terkait dengan masing-masing kriteria tersebut. Tapi nanti di akhir-akhir itu yang biasa kita biasanya itu saat ini yang terjadi itu seperti ini loh. Yang ada yang kurang di sini. Nah, itu. Jadi dari 3 kriteria tersebut, yang pertama itu adalah kriteria asal barang atau origin kriteria. Jadi di situ itu kita pengen tahu atau suatu barang itu memenuhi asal barang atau tidak, gitu. Jadi sebelum menginjak ke situ, maka nanti akan sering kita jumpai yang namanya bahan originating, terus bahan originating dan bahan non originating. Nah, bahan originating ini adalah bahan yang memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan persetujuan perdagangan barang. Jadi ada sedikit perbedaan, tidak semua, Mas, tapi ada sedikit perbedaan antara satu persetujuan dengan persetujuan yang lain. Jadi tidak mentang-mentang ini FDA semua persetujuan sama, enggak. Jadi ada berarti tetap merujuk ke spesifik peraturannya ya, Pak? Ya, spesifik peraturan. Jadi makanya barang originating itu adalah yang didasarkan pada persetujuan. Jadi di sini kan saya akan selalu menyebutkan sesuai persetujuan, karena biasa takutkan ketika nanti general di pandang umum. Jadi tetap kita mengacu ke peraturannya yang melingkupi. Nah, yang pertama itu adalah kriteria asal barang. Nah, secara umum untuk kriteria asal barang itu dibagi menjadi 2 komposisi besar. Yang pertama adalah boleh obtain atau not boleh obtain. Nah, kalau ini boleh obtain itu yang paling mudah, Mas. Yang paling mudah. Jadi, kriteria asal barang, di mana suatu barang merupakan barang yang seluruhnya itu diperoleh atau diproduksi di satu negara anggota. Jadi ketika dia ngomong BO, maka tidak akan ada barang dari negara lain. Sebagai contoh itu lengkeng. Itu sering masuk itu masalahnya. Lengkeng dari Thailand. Dia ditanam di Thailand, kemudian di perkebunan Thailand, diprotek di Thailand, kemudian dijual ke kita. Itu BO. Kemudian yang kedua adalah not BO atau not boleh obtain. Ini ada beberapa sub lagi. Jadi
not WO ini di mana suatu barang merupakan barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu negara anggota. Jadi untuk yang not WO ini dapat diproduksi di lebih dari satu negara. Itu. Jadi dan not WO ini ada beberapa, kita lagi misalkan ada PA. PA itu barang diproduksi di negara anggota atau satu negara anggota atau lebih dari negara anggota. Misalkan nih, misal barang apa Mas? Ini, strawberry. Yang paling sering masuk Pak. Yang sering paling masuk. Sebagai contoh, selai nanas atau strawberry. Itu kita ambil kerjasamanya adalah A3, kan A3. Jadi dia PA, ASEAN berarti ya Pak ya? ASEAN. Misalkan apa itu stroberinya dari Thailand, kemudian gulanya dari Malaysia, pengempaknya dari Vietnam. Nah itu bisa karena itu satu negara anggota. Kemudian selain PA itu ada beberapa yang sering masuk itu adalah RVC. Itu jadi barangnya itu tidak hanya berasal dari negara anggota, tetapi juga berasal dari negara di luar anggota, tetapi dengan prosentase tertentu sesuai dengan PMK yang berlaku. Jadi kalau kayak apa itu kayak A3 itu kalau tidak salah itu 40% kandungan untuk yang non anggota ya Pak ya? Untuk yang anggota. Untuk yang anggota. Ya, jadi kandungan regionalnya. Jadi lebihnya itu dia bisa menggunakan barang dari negara non anggota dengan ketentuan sesuai dengan PMK yang berlaku. Kemudian ada CTC, ada PSR, itu banyak Mas. Itu kalau di satu-satu. Siap. Nanti kita pelan-pelan dulu Pak. Ini masih ditelan pelan-pelan. Jadi untuk origin kriteria seperti itu Mas. Ini untuk satu ketentuan atau kriteria penelitian ya. Ya betul. Kadang terjadi ya ini ya. Untuk yang kadang mungkin ada teman-teman yang meragukan atau meretro ketika dia origin kriterianya PA, tetapi ada barang yang dari luar negara anggota. Nah itu kadang mungkin teman-teman ada yang mereject atau meretronya. Sebagai contoh misalkan nih mesin dari China, dari Cina. Nah, dia origin kriterianya PA, tetapi pada saat pemeriksaan barang ditemukan bagiannya itu yang made in Jepang atau made in Australia. Nah, itu kadang kita melakukan atas hal itu dan menanyakan, karena kan kalau tadi kan itu kan dari negara anggota. Nah, kalau untuk Cina maupun dia menggunakan ACFTA ataupun Jepang atau Australia itu bukan negara anggotanya, karena negara anggotanya adalah Cina dan ASEAN, negara ASEAN itu sendiri. Ya betul, dan itu kadang-kadang terjadi di pekerjaan kita gitu. Itu Mas Permana. Sudah lumayan pusing nih kayaknya. Betul. Ini sebetulnya saya mau tanya tentang prosedural yang lain, tapi pertanyaan yang masuk sudah lumayan banyak dan sudah ada yang nanya-nanya consignment dan lain-lain nih Pak. Ini kita beralih ke pertanyaan di komentar dulu ya Pak. Kalau saya bisa menjawab akan saya jawab. Kalau saya nggak bisa nanti Mas Mana yang jawab. Nanti kita jawab melalui email mungkin Pak ya. Siap. Ya. Yang pertama dari @isnaini_Syamsul Bahri. Mohon izin bertanya Pak, untuk third party kalau jalur MITA harus disubmit via SLIM.
Sedangkan non mita tidak perlu disubmit. Mengapa masih diperlukan atau mengapa masih belum boleh melalui SLIM, Pak, yang non mita? Mungkin ada penjelasannya, Pak. Apakah masih diwajibkan meneliti hard copy-nya? Pada dasarnya kan kalau sependek pengetahuan saya, untuk mendapatkan tarif preferensi ini kan supporter harus menyerahkan SKA-nya, Mas. Itu terkait dengan itu ada ketentuannya di PMK-nya masing-masing. Tetapi untuk masa pandemi ini kan kita ada PMK yang 45 yang fleksibilitas terkait dengan COVID itu importer dapat dapat menyampaikan itu sampai berupa via email atau berupa surat elektronik dalam jangka waktu 30 hari. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk menyerahkan kopinya paling selama 90 hari ke depan. Jadi tetap itu harus disampaikan ke kita sebagai alat penelitian. Karena pada dasarnya mita juga akan diperiksa, Mas. Jadi kalau importer jalur merah, jalur hijau medium atau low atau yang high, itu langsung dilakukan pemeriksaan oleh PABD, pemeriksa dokumen. Tapi kalau mita kan nanti ujungnya antara audit dengan penal. Jadi untuk tarif preferensi tersebut, semua pada dasarnya harus menyampaikan dokumen SKA-nya ke kantor pabean. Itu, Mas. Nah, terkait dengan bisa di SLIM atau enggak, itu kayaknya itu bukan domainnya, saya kurang ini untuk yang di SLIM. Kayaknya nanti teman-teman dari Duktek bisa membantu itu. Siap, Mas, terima kasih. Semoga terjawab tadi pertanyaannya. Berikutnya masih ngantri ini, Pak, pertanyaan dari kolom komentar dari @faris RS. Selamat siang, mohon izin Pak untuk kegiatan importasi yang menggunakan FTA. Apabila vessel hanya lewat negara bukan anggota, apakah perlu disebutkan di TrueBL atau route certificate? Oke. Mulai teknis pertanyaannya. Iya ini. Jadi ini kriteria kedua, Mas. Jadi saya tadi kan yang pertama tadi baru satu, iya Pak. Origin kriteria. Nah, ini kebetulan pas sekali nih. Ini yang beliau ini menyampaikan. Yang kedua adalah consignment kriteria. Jadi consignment kriteria ini adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah barang impor tetap dapat mempertahankan status keasalannya selama dikirim dari eksportir ke importir sehingga dapat memperoleh tarif preferensi. Nah, tadi kan disampaikan barang impor dikirim melalui, kalau saya tidak salah tangkap, adalah melalui negara bukan anggota atau transshipment. Iya, betul Pak. Jadi dari misalkan itu kita menggunakan A3, barang dari Filipina melalui Jepang baru dikirim ke Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau seperti itu artinya diperbolehkan, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, untuk transshipment diperbolehkan dengan catatan karena alasan geografis atau karena alasan praktek perdagangan atau alasan lainnya. Namun semua itu harus didukung dengan atau dipersyaratkan importer untuk menyampaikan yang pertama adalah TrueBL-nya. Jadi untuk mendapatkan tarif preferensi atas barang tersebut, importer wajib menyampaikan satu TrueBL atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara anggota pengekspor
yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara anggota pengekspor, termasuk kegiatan transit sampai ke daerah pabean. Itu yang pertama. Terus yang kedua, SKA itu sendiri. Jadi SKA-nya itu sendiri dia harus sampaikan juga. Kemudian invoice yang bersangkutan, maksudnya itu invoice dari pihak penjualnya di sana. Jadi selama itu terpenuhi, insya Allah tidak masalah. Tapi kadang hal tersebut mungkin kurang mendapat perhatian dari importer, sehingga yang selama ini kami alami itu kami harus meminta ketika ada transshipment seperti itu, kami harus meminta mana tuh BL-nya, terus mana invoice-nya, jadi untuk mencocokkan apakah benar ya barang tersebut dari sana. Dan syarat teknis yang lain itu barang ketika transit itu tidak boleh diperdagangkan atau dikonsumsi di negara transit, Mas. Kemudian yang diperbolehkan di situ hanya tindak proses untuk bongkar muat. Selain itu tidak boleh. Jadi proses produksi mengubah segala macam tidak boleh. Itu doang. Itu, Mas. Karena akan mengubah origin kriteria juga, betul, ya Pak, ya, kalau karena dapat diproduksi lagi gitu. Nah, betul. Ketika itu ada proses yang lebih lanjut atau proses produksi akan dapat mengubah origin kriterianya. Itu, Mas Permana. Terima kasih Pak atas jawabannya, semoga terjawab tadi. Berikutnya pertanyaan dari salah satu member live tersering ini Pak kayaknya, @aziza_mangostin. Izin tanya Pak, berapa persen kandungan material lokal jika ingin mengajukan COO? Mungkin tadi sempat dijelaskan. Masing-masing FTA itu berbeda-beda. Jadi kebetulan kalau Indonesia sendiri itu yang berhak untuk menerbitkan, yang ditunjuk untuk menerbitkan SKA itu adalah Kementerian Perdagangan. Jadi terus masing-masing ketentuan itu aja berbeda-beda. Ada yang 40%, ada yang 35%. Jadi tergantung dari apa yang digunakan, apa itu ketentuan yang digunakan atau skema yang digunakan. Apakah dia A3 atau dia kalau A3 itu kalau tidak salah itu sekitar 40%. Kalau tidak salah, saya takut lupa itu nanti. Jadi sekitar itu antara 40-an% itu untuk RVC-nya kandungan lokalnya. Baik, berarti tetap merujuk ke peraturan yang mengatur ya Pak, masing-masing. Jadi, berbeda. Mau nggak mau, meskipun kita udah ini, kita harus lihat lagi, Mas. Lihat lagi aturan seperti apa sih? Karena ini berbeda dengan tahun 2020 yang hanya menginduk ke satu MK. Saat ini masing-masing skema memiliki aturan sendiri-sendiri. Jadi mau nggak mau kita harus buka satu-satu itu. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Ini langsung saja kita cepat nih Pak, karena pertanyaannya lumayan. Penontonnya juga lumayan banyak. Berikutnya dari @ratshum. Boleh atau tidak bolehnya jika COO menggunakan third party, misalkan di-issue di agen pengirim di negara pengirim. Untuk kasus third party, Pak. Third party ya. Pada dasarnya ini saya bicara secara umum ya, Mas. Nanti secara khususnya dapat melihat ke skemanya masing-masing, memastikannya di skema ketentuannya masing-masing. Jadi di yang umum itu perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA dapat menerbitkan third party invoice. Nah, itu jadi pada dasarnya third party itu tidak masalah, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Itu antara lain mencantumkan nama perusahaan dan negara yang menerbitkan third party invoice
itu ada apa itu, kalau nggak salah di kolom 7, kemudian mencantumkan nomor third party invoice-nya pada kolom 10 SKA itu kalau tidak salah. Terus dalam hal third party itu diterbitkan di negara yang berbeda, negara yang berbeda dengan penerbit SKA, dia wajib mencentrang kolom third party pada kolom 13. Jadi itu wajib dicentrang untuk yang third party yang bukan negaranya beda. Jadi misalkan nih invoice diterbitkan di Cina, kemudian third party-nya di di India, maka itu wajib centrang. Tapi ketika invoice-nya diterbitkan oleh perusahaan Cina, misalkan perusahaan A, kemudian third party-nya di Cina juga, perusahaan B di Cina juga, itu tidak wajib mencentrang third party pada kolom 13 itu. Jadi pada dasarnya tidak masalah, yang penting ketentuan tersebut dipenuhi. Yang sering terlewat itu adalah centrang-mencentrang itu, Mas. Checklistnya, Pak ya. Iya. Betul, checklist itu. Itu sesuatu yang istilahnya tidak mungkin bagi sebagian orang itu kan sepele, hanya kurang centang aja kok, nggak boleh. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah kita ini melakukan pemeriksaan itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, kebetulan aturan-aturan SKA kita itu kalau saya lihat itu adalah sudah jelas istilahnya. Ya kalau A ya A, kalau B ya B. Jadi tidak bukan ambigu, tidak ambigu. Jadi walaupun hanya kurang 1 poin, kurang centrang, ya dengan berat hati ya kita akan ikutin ketentuan. Kenapa? Karena yang pertama kita juga akan dilihat pekerjaan yang dilakukan oleh kita ini yang biasa juga akan dievaluasi lagi oleh baik itu pimpinan maupun instansi lain, gitu Mas. Iya betul. Jadi sementara yang bisa yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kalau ditolak semata-mata hanya menjalankan tugas dan kewajiban ya Pak ya? Ya dengan berhati seperti itu Mas, karena kan saat ini kan kadang banyak hal terjadi seperti itu. Hanya kurang centrang loh. Hanya kurang centrang bagian dengan sekian banyak. Kok istilahnya mungkin bagi pihak lain, loh Pak ini kan hanya hal yang sepele. Tapi hal sepele itu ada di ketentuan, masalahnya di situ gitu. Jadi mau nggak mau ya pada dasarnya kita hanya sebatas untuk melaksanakan tugas, melaksanakan aturan. Dan yang perlu saya sampaikan di sini adalah hal-hal kecil itu dilakukan karena kita yang pemeriksa bea cukai itu hanya mengikuti aturan yang berlaku. Jadi bukan karena kita sentimen atau bukan karena sesuatu hal, bukan. Tapi memang aturannya seperti itu. Itu yang sering terjadi Mas. Tapi kalau yang terpakai tadi seperti itu ketentuannya. Jadi diperbolehkan dengan ketentuan tersebut itu. Lebih detail nanti ada di ketentuan proseduralnya di masing-masing PMK itu. Baik, terima kasih. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai lupa dicentang ya. Ini berikutnya bukan kita yang centang ya itu ya. Tapi yang centang adalah dari sana Mas. Dari mana itu? Dari penerbitnya. Bukan. Penerbit. Nanti cetakannya untuk importir atau organisasi centang sendiri lagi. Itu dari sananya. Siap Pak. Ya, berikutnya pertanyaan dari @Ridwan Ismet.
izin tanya Pak, kalau ada salah kode di box 19 namun data lainnya benar, seperti nomor, tanggal, lalu kode di box 33 sudah benar. Apakah bisa diberikan preferensi tarifnya atau SKA-nya diterima Pak? Di mana? Di apa itu? Salah kode di box 19, namun data yang lainnya benar, gitu Pak. Nah, pada dasarnya secara umum nih, secara umum saya bicaranya umum ya, karena nanti kalau itu dilihat di dunia sendiri ya. Untuk dapat menggunakan tarif preferensi, importir wajib menyerahkan menyerahkan lembar asli SKA. 2, mencantumkan kode fasilitas secara benar. Itu dulu yang perlu digarisbawahi. Mencantumkan kode fasilitas secara benar. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masalah jadi intinya ketika dia menggunakan tarif preferensi ada 3 syaratnya sebenarnya. 1, menyerahkan lembar SKA itu untuk yang manual atau DAP, atau kalau untuk yang elektronik dia tidak perlu menyampaikan. Yang kedua, mencantumkan kode fasilitas secara benar sesuai dengan dokumen pemberitahuan. Terus yang ketiga, mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA secara benar pada dokumen pemberitahuan pabean atau PIB. Itu kalau untuk impor umum itu PIB itu Mas. Jadi pengguna SKA dia wajib mencantumkan baik itu nomor, tanggal, kode itu secara benar di dokumen pemberitahuannya. Itu Mas Permana. Baik, semoga terjawab tadi tips-tipsnya, jangan sampai salah. Kemudian berikutnya pertanyaan, langsung cepat ya, mohon izin Pak. Siap. Dari Ed Suryani Gaza. Selamat siang Pak, mohon izin bertanya, apakah tanggal departure date pada FTA atau COO itu harus sama dengan tanggal onboard pada BL? Oh enggak. Jadi kadang SKA itu diterbitkan sebelum BL. Itu yang benar. Yang seharusnya itu SKA itu terbit sebelum BL. Sebelum BL. Dan baru menyusul setelah itu BL-nya. Jadi tanggal di situ pada tanggal perkiraan. Jadi tidak harus sama. Tetapi yang pemeriksa lihat itu adalah ini terkait dengan isu retroaktif yang saat ini mungkin lagi hangat itu. Jadi yang dilihat adalah tanggal BL-nya untuk menentukan mulai isu atau enggak itu tanggal BL-nya. Tanggal BL. Nah, dari tanggal BL ini nanti kita lihat lagi peraturannya, karena ada yang ketika di situ ada 2 tanggal, misalkan tanggal onboard dan tanggal isu BL sendiri, ada yang menentukan tanggal onboard yang dipakai. Jadi kita kembali ke aturannya. Untuk kayak Cina A3 itu onboardnya ada 2 tanggal berbeda tanggal onboard yang dipakai. Nah, ketika tanggal onboard sudah sesuai dengan ketentuan, ya udah nggak masalah. Dan tanggal yang ada di mana di SKA yang departure di SKA itu tidak harus sama, karena itu tanggal perkiraan itu Mas. Baik, semoga terjawab tadi pertanyaannya. Ya. Mohon izin Pak, melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya. Dari @import spices, penulisan nama eksportir di BL ditulis on behalf of, lebih dari 1 on behalf. Sedangkan nama on behalf tersebut tidak ada hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan consignee dan penerbit invoice. Bagaimana ketentuannya atau perlakuannya, Pak? Untuk hal ini saya tidak bisa menjawab secara pasti, karena kita harus tahu dokumennya secara lengkap, Mas. Jadi di situ kan BL itu kan dari mana loadingnya? Karena kan untuk apa? Kita juga sering menemui hal seperti itu. Tetapi kan kita lihat lagi. Biasanya kalau seperti itu, kita akan minta dokumen-dokumen pendukung.
dokumen untuk mendukung benar nggak sih barang ini, karena kan yang kita lihat di situ adalah origin kriterianya dan konsumen kriterianya. Jadi benar nggak barang ini dari negara yang menerbitkan SKA. Jadi secara pasti saya tidak berani jawab karena itu memerlukan data lebih lanjut. Penelitian iya lebih lanjut. Takut salah saya, takut salah menyimpulkan. Nanti takut salah menyimpulkan, nanti dipakai yang lain kan repot gitu. Jadi harus cari aman dulu ya Pak. Tertentu gitu. Jadi memang harus case-nya lengkap dan yang jelas di aturan kita itu semua udah jelas kok. Kalau kita mau baca, mau ngeliat itu ada semua. Jadi semua udah terjawab. Udah jawabannya di situ. Tinggal mungkin kita perlu lebih istilahnya di mana sih itu? Karena kadang hal-hal seperti itu ada di lampiran, ya kadang jarang dilihat. Karena kan kebanyakan kita ngelihatnya di pasal per pasal kan, dalam lampiran itu kadang yang pasal-pasal itu iya betul sangat penting sebagai pendukung, tapi kadang sering kelewatan gitu. Seperti itu. Jadi pada dasarnya itu harus dilihat satu case utuh. Kalau saya loh ya, itu satu case utuh, tidak bisa generalisir gitu ya Pak. Bisa. Betul. Ya. Dan kalaupun ada keraguan di situ, dari kami hanya akan menyampaikan retro ke pihak penerbit. Itu Mas Permana. Baik, semoga tadi bisa terjawab pertanyaan dari @importspices ya. Berikutnya pertanyaan dari @intapratamanti. Apakah bisa diterima jika tanggal COO Form E lebih dahulu dibandingkan dengan tanggal ETD kapal? Tadi mungkin sempat dijelaskan sekilas. Ya. Lebih dahulu ini saya takutnya salah mengartikan. Lebih dahulu ini contohnya gimana ya? Jadi tanggal CO-nya mungkin pakai contoh Pak, tanggal CO Form E-nya tanggal 20 September misalnya. Betul. Tanggal ETD-nya 22 September. Misalnya seperti itu Pak. Nggak masalah. Jadi nggak masalah kalau misalkan nih, saya anggap seperti itu ya. Jadi tanggal SKA-nya 20 September, kemudian ETD-nya tanggal lebih dari itu, tanggal 21, 22 atau 23 ya. Gitu ya. Jadi nggak masalah. Itu tidak masalah. Tetapi jadi ini kembali ke aturannya masing-masing. Untuk SKA bisa diterbitkan lebih dari tanggal pengapalan dengan catatan untuk A3 ini setelah tanggal pengapalan maka dia wajib tentang isu retroaktif. Jadi di kolom 13 isu retroaktif itu dicentang. Nah ini berbeda-beda antara satu skema dengan satu skema yang lain. Nah untuk Cina itu 3 hari sejak tanggal pengapalan dia harus centrang. Tapi kalau baru 2 hari dia tidak perlu centrang. Tapi kalau untuk A3 setelah berbeda atau setelah tanggal pengapalan dia wajib centrang. Untuk Korea itu 3 hari kerja, jadi berbeda-beda Mas. Berbeda. Tapi pada dasarnya tidak masalah dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Lebih detailnya itu ada di PMK-nya. Itu karena masing-masing PMK berbeda-beda. Nah, kasus-kasus seperti itu yang saat ini lagi hangat adalah yang A3. Itu karena kan ada perubahan perubahan PMK tata laksana terkait A3 dari 131 ke 81. Jadi waktu 131 itu importir wajib mencentrang sejak 3 hari sejak tanggal pengapalan. Tapi pada perubahannya yaitu di 81 itu importir wajib mencentrang isu retroaktif ketika tanggalnya itu berbeda dengan tanggal pengapalan, setelah tanggal pengapalan. Ada jadi perubahan. Misalkan tanggal 20, tanggal 21 dia harus wajib centrang. Itu. Jadi terus ini kembali lagi ke PMK-nya. Jadi intinya tidak masalah. Yang penting ikuti sesuai ketentuan.
Iya, Sebelum itu sebelum catatannya. apa sebelum mengajukan lihat-lihat lagi lah, lihat-lihat lagi apa itu diteliti lagi dokumennya udah benar atau belum. Kalau memang apa SK-nya ada yang kurang, bisa diajukan apa itu pembetulan di penerbit. Jadi sebelum sebelum submit di PIB gitu. Itu Baik, Mas terima Farhana. kasih atas penjelasannya Pak. Berikutnya dari Ed Sultan Tomo. Apakah harus direvisi jika terdapat perbedaan nomor HS antara eksportir dan importir? Maksudnya gimana nih? Gini, saya kurang menangkap ini, tapi yang biasa sampaikan sini seperti ini. Jadi pada saat importir mengajukan dokumen PIB dengan menggunakan SKA, maka dari pihak pemeriksa dokumen akan melakukan apa itu atas SKA tersebut, baik itu dari apa jumlahnya, dari jenisnya, terus dari klasifikasinya. Nah, pada dasarnya ketika itu sudah masuk di mana di PIB dan kita lakukan pemeriksaan, maka PIB akan melakukan penelitian atas tarif dan lain-lainnya. Nah, ketika ada perbedaan tarif antara yang ditetapkan oleh FED dengan yang ada yang tertera di SKA, maka yang digunakan adalah penetapan tarif yang ditetapkan oleh PFD. Jadi penetapan tarif yang digunakan adalah penetapan tarif yang digunakan yang hasil pemeriksaan PFD. Apapun hasilnya nanti akan dikoreksi di PB-nya. Nah, apakah nanti ada perubahan tarif atau tidak itu tergantung PMK-nya juga, karena ada beberapa skema itu yang apa itu ada tarif resiprokal atau tarif-tarif khusus. Jadi tidak semua tarif yang menggunakan SKA itu nilainya apa itu nilainya 0, tapi ada angkanya juga. Kalau ada India itu ada yang 4, ada yang 5. Terus kalau Korea ASEAN Korea itu ada yang 5 dan ada yang 0, seperti itu. Jadi intinya ketika ada perbedaan tarif antara pemberitahuan dengan penelitian PAPD, maka yang digunakan adalah hasil penelitian PAPD itu, Mas Permana. Baik, semoga terjawab Pak. Ini mohon izin satu lagi pertanyaan boleh Pak? Siap. Terakhir nih. Siap. Dari @rekes 2002. Selamat siang Pak. Kalau spare part yang kita dapatkan FOC dari shipper, apakah di form E harus FOC juga? Karena shipper Kominfo saat ini tidak bisa FOC di form E. Intinya begini Mas. Jadi kalau spare part itu kadang yang kita temuin itu spare part itu ada beberapa macam jadikan satu. Jadi misalkan nih ada apa ya ada apa itu misalkan nih sepeda ada sadelnya, kan sadel ada apa itu ada yang pengairnya itu kan kalau dia ini sepeda dijadikan satu. Nah, harusnya kalau seperti itu dipisah di satu-satu. Tidak boleh dijadikan satu menjadi satu item, tapi harus dirinci spare part itu terdiri dari apa aja sih ya, dari barang A, barang B, barang C. Nah, terkait dengan pengisiannya di mana di SKA sendiri, apakah itu FOC atau enggak, itu pada dasarnya yang di sananya, karena kan itu yang menerbitkan kan itu hanya penerbit, apa itu yang dari pengekspornya di sana. Nah, saya nggak tahu ini apakah yang dimaksud ini yang di SKA-nya atau yang di mana tuh di pemberitahuannya. Karena kalau di pemberitahuan pada dasarnya adalah ketika barang itu dianggap sebagai barang yang bukan
objek jual beli. Jadi mau nggak mau ketika ada spare part yang itu free of charge, maka akan ditetapkan oleh teman-teman atau oleh pemeriksa bea cukai. Karena di kita kan tidak ada apa itu nilai apa itu nilai pabean itu tidak ada yang gratis atau nol. Itu kunci sebenarnya. Nah, masalah nanti diberitahukan oleh importer seperti apa kan kita lihat lagi kewajarannya. Wajar enggak sih barang ini nilainya sekian? Itu wajar enggak? Kalau enggak wajar ya mau enggak mau akan dikoreksi oleh peneliti dokumen itu, Mas Pamana. Baik, terima kasih banyak Bapak Marjuki atas penjelasan dan pemaparannya tadi, luar biasa. Mudah-mudahan sedikit makin jelas lah serba-serbi mengenai FTA. Tadi kriterianya ada 3, dan juga kalau kawan Prima tadi yang sempat bertanya, mudah-mudahan terjawab semuanya pertanyaannya ya. Dan mungkin lain kali karena ini waktunya terbatas, kita bisa bikin sesi lagi Pak yang lain. Ini sebagai penutup seperti biasa Pak, mungkin ada tips-tips yang bisa diberikan ke kawan Prima pengguna jasa, khususnya yang terkait FTA ini supaya jangan sampai salah atau jangan sampai keliru dalam menyampaikan. Ya, silakan Pak. Jadi kalau saya lihat itu dari pemeriksaan yang saat ini berjalan itu ada karena yang pertama disarankan untuk teman-teman pengguna jasa, importer itu ketika dia mau submit, dilihat lagi apakah syarat-syaratnya terpenuhi atau belum. Misalkan tadi yang centra-mencentra, karena jangan sampai sesuatu yang sepele itu menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Karena hanya karena centra itu bisa nilainya bisa sangat-sangat ya signifikan gitu loh. Dilihat lagi, kalau misalkan itu belum ada, ditanyakan lagi ke penerbitnya, ini bisa dikoreksi atau enggak ya, itu. Jadi jangan sampai sudah disubmit ke bea cukai, ternyata ada yang kurang, mau nggak mau akan dikoreksi oleh teman-teman pemeriksa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada dasarnya kami pemeriksa dokumen itu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan. Jadi apapun yang diputuskan, baik itu yang disukai maupun nggak disukai, itu ada dasarnya. Jadi ketentuan. Jadi bukan karena fanatik, bukan karena benci, bukan. Tapi ya itu aturannya seperti itu yang kami lakukan. Jadi jangan sampai nanti kami menentukan seperti ini karena nggak cocok. Dia kok seperti ini ya, yang itu yang kita nggak mau gitu. Jadi pada saya kami melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan gitu. Dan yang penting lagi, kembali ke awal lagi. Jadi sebelum submit minta tolong itu dicek lagi lah dokumennya. Jadi jangan sampai hal-hal yang kecil itu terlewat. Kalau misalkan itu tanyakan lagi kemana, ke penerbit, karena pada dasarnya SKA itu bisa bisa dikoreksi oleh penerbitnya. Jangan sampai sudah di kita baru dikoreksi, karena kejadian yang saat ini sudah kita reject dan datang itu bukan jawaban atas yang kita tanyakan, tetapi yang muncul adalah koreksinya. Tuh, ini Pak sudah kami benarkan. Kan susah kita. Gitu. Jadi intinya itu. Jadi sebelum teman-teman pengguna jasa itu submit dokumen, lihat dulu kalau memang ada yang kurang bisa dikonfirmasi ke pihak penerbit, atau misalnya ada yang salah, ada yang rusak, bisa dimintakan pembetulan atau pembenarannya. Itu Mas Pamana. Baik, terima kasih banyak tips-tipsnya dan juga penjelasannya tadi Bapak Agus Marjuki, PEPD di Bea Cukai Priuk yang ya Pak ya. Ya. Seperti biasa, sebagai penutup, karena Bea Cukai Priuk telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan dan juga kami sedang menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, sehingga kami memohon kepada kawan Prima untuk tidak memberikan sesuatu terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai kami. Dan
jika seandainya ada pegawai kami yang Masih imut, Mas. siap. Saya ulangi, mohon izin Pak, tadi sepertinya agak bermasalah. Jadi demikian episode ke-23 Instagram Live kali ini tentang serba-serbi FTA. Seperti biasa, sebagai penutup, sebagaimana Bea Cukai Priuk telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan dan juga sedang menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, kami mohon kepada kawan Prima untuk tidak memberikan sesuatu kepada pegawai kami dalam memberikan pelayanan. Begitupun sebaliknya, jika dimintakan sesuatu oleh pegawai kami, silakan melaporkan ke unit kepatuhan internal Bea Cukai Priuk. Itu tadi episode ke-23 dan saatnya sekarang adalah pengumuman pemenang yang berhak mendapatkan 1 buah lanyard dari Bea Cukai Priuk. Ya, seperti ini ya. Kami ucapkan selamat kepada @farisrs dan yang kedua kepada @suryani gaza. Sekali lagi selamat kepada @farisrs dan @suryani gaza. Anda berhak mendapatkan 1 buah lanyard yang nanti akan dikirim langsung ke rumah ya. Jangan repot-repot datang ambil sendiri. Tapi ada syaratnya, follow dulu Instagram Bea Cukai Priuk dan juga DM admin kami. Silakan sebutkan nama, kemudian nomor handphone yang bisa dihubungi dan juga alamat lengkap karena akan dikirim langsung ke alamatnya. Demikian episode ke-23, saya Permana Putra Lesmana dan juga narasumber kita PFPD Bea Cukai Priuk dengan, mohon izin Bapak Agus Marzuki. Mohon Bapak maaf Agus kalau Marzuki. sebelumnya mohon maaf kami bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga dibukakan pintu maaf untuk kami dan semoga kita akan lebih baik di kedepannya. Siap, terima kasih Bapak Agus yang sudah berkenan di tengah-tengah dokumen yang menumpuk tadi 40, kalau tidak salah sehari masuk. Demikian Instagram Live kali ini, kami mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Waspada penipuan. Konfirmasikan informasi kamu melalui 1500225 atau tautan berikut ini.